Terus apa yang boleh dijual maka boleh dijadikan sebagai jaminan gadai di dalam akad hutang piutang. Oh, berarti kalau yang nggak bisa dijual, nggak bisa dibuat jaminan dong. Jawabannya iya. Dalam mazhab Syafi'i, iya. Lalu bagaimana dengan beberapa kasus akad gadai di Indonesia yang 1 jam cair itu? Dengan jaminan BPKB dan KTP atau apalah gitu. Kenapa? Ya, atau itulah. Maka jawabannya adalah BPKB, SK, ijazah, KTP, surat tanah, dan lain-lain, itu memang kalau merujuk pada fikih ini, fikih mazhab Syafi'i maksud saya, itu tidak bisa dibuat jaminan dalam akad gadai karena tidak bisa dijual. Tapi dalam konteks Indonesia, semua itu adalah benda padat yang bisa dicairkan. Itu di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, semua itu adalah benda padat yang bisa dicairkan. Itu di Indonesia. Allahu Akbar. Saya nggak tahu tempat lain. Kalau ada guyonan itu kan, sebutkan benda padat yang bisa dicairkan. Itu jawaban anak SD itu BPKB, mobil, dan lain-lain. Ijazah dan yang lain kan itu tidak bisa dijual maksudnya. Oh tapi ada Ustaz yang jual ijazah itu. Iya ada, tapi kan kayak ada cerita itu di Jawa Timur itu bupati, calon bupati daftar di KPU kan, oleh bupatinya diverifikasi, dinyatakan ijazahnya palsu. Saya ngomong Jawa Timur loh ya, bukan yang Jawa Tengah. Nah, ini yang cerita orang Jawa Timur juga itu kan. Nah, terus kata KPU-nya, maaf Pak, Bapak ijazahnya palsu. Bapak tidak bisa daftar sebagai calon bupati. Kata calon itu, dari mana sampean tahu kalau ini palsu? Lawang yang jual sama saya ngomongnya ini asli kok. Paham maksudnya? Dari mana sampean tahu ini palsu? Wong yang jual sama saya ngomongnya ini asli kok. Repot ya. Nah, terus bagaimana Ustadz kasus yang dipakai jaminan sesuatu yang nggak bisa dijual kayak surat-surat tadi? Maka jawabannya adalah kalau merujuk pada disiplin akad ini namanya bukan gadai berarti. Lalu terus apa namanya itu? Begini, ditahannya KTP dan kawan-kawan itu atau disekolahkan namanya nggih. Kabeh padha libur kayak sekolah. Itu ditahannya semua itu dalam rangka untuk menjamin bahwa pelaku tidak akan pergi. Jadi ditahannya surat-surat itu untuk menjamin tidak perginya pelaku yang berhutang itu. Karena surat-surat ini punya kekuatan memanggil orang. Jadi karena surat-surat ini punya kekuatan memanggil orang. Kalau dia butuh pasti dia datang. Maka jenis hutang piutang yang menjamin tidak hilangnya pelaku atau yang menjamin datangnya pelaku sebenarnya lebih mirip dengan akad kafalah sebenarnya. Bukan akad rahan, bukan akad gadai. Tapi akad apa? Kafalah. Kafalah ini menjamin pelaku tidak lari. Jadi sebenarnya yang terjadi dengan jaminan surat menyurat itu lebih kepada mirip kafalah daripada gadai. Kalau diakadkan sebagai akad gadai, tidak sah akadnya. Oh, berarti seperti yang Pak Hartono kemarin tanyakan, kalau nggak sah berarti implikasinya bisa apa namanya?
pemindahan haknya batil dong. Enggak, ini babnya bukan pemindahan hak. Ini babnya ta'awun nolong. Jadi akad gadainya tidak sah, tapi akad hutang piutangnya tetap sah, Pak. Paham nggak ya? Jadi akad gadainya karena jaminannya nggak bisa dijual, akad gadainya tidak sah akad gadainya. Tapi akad hutang piutangnya sah. Nah, kalau ditarik lebih mirip lagi dengan akad kafalah sebenarnya. Lebih mirip dengan akad kafalah. Tapi taruhlah nggak sah sudah. Ya berarti yang terjadi ya cuma akad hutang piutang gitu aja. Dengan kepercayaan surat-surat itu gitu aja. Nah, sebenarnya ini kan nanti berhubungan dengan surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Gade itu di 283 surah Al-Baqarah. Kalau gade itu Al-Baqarah 283. 282-nya itu kan tentang arahan Allah agar orang kalau bertransaksi tidak tunai itu menggunakan saksi, ada hitam di atas putih maksudnya, ada saksi, ada hitam di atas putih, itu 282. Kalau itu dirasa masih belum cukup, dari pihak yang menghutangi boleh meminta jaminan. Nah, jaminan itu namanya gadai. Dan dalam kitab ini, jaminan itu harus sesuatu yang bisa dijual. Nanti kita terangkan kenapa kok begitu. Nonton nggih? Dan 282, 283 surah Al-Baqarah itu mengajarkan kepada kita bahwa prinsip muamalah kita itu diantaranya adalah tidak percaya. Saya ulang ya. Di antara prinsip muamalah kita adalah tidak percaya. Bukan seudon loh ya, tidak percaya. Makanya apa-apa kalau bisa itu hitam di atas putih. Ada saksi. Kalau masih dirasa belum mantap, minta jaminan tidak apa-apa. Nanti bab jaminan ini nanti diatur juga nanti berkaitan dengan kafalah tadi. Di samping gade ya, ada doman nanti gitu. Kalau kafalah itu menjamin pelaku tidak akan lari. Jadi menjamin orang. Kalau doman itu menjamin resiko. Kalau dia nggak bayar, saya yang bayar utangnya. Nah itu doman namanya. Pelakunya namanya domin. Ada orang ngutang, udah kasih pinjam. Kalau dia macam-macam saya yang bayar nanti. Itu domin namanya. Doman, akad doman itu. Akad domana. Kalau kafil, saya jamin dia tidak akan lari. Kalau lari saya akan mendatangkan nanti. Nah itu kafil namanya. Bukan bayar utangnya, bukan. Dia hanya menjamin orang ini nggak akan lari. Makanya KTP-nya ditahan. Menahan KTP dan sejenis itu serupa dengan kafalah. Serupa. Tadi saya ulang, taruhlah misalnya akad gadainya batal, yang jadi adalah akad hutang piutang biasa berarti. Bukan akad gadai. Nah, kenapa tadi dikatakan bahwa dalam akad gadai itu sesuatu yang bisa dijual? Karena kalau yang berhutang tidak bisa menepati janji untuk membayar hutang sesuai dengan kesepakatan, maka dari pihak yang menghutangi berhak untuk menjual dengan kesepakatan yang disepakati sebelumnya, diomong baik-baik tentunya, menjual barang jaminan tersebut, laku berapa sesuai hutangnya diambil, lebihnya dikembalikan kepada pemilik barang itu. Misalnya hutangnya 10 juta, motor yang dijaminkan harganya 12 juta, diambil yang 10 juta sesuai dengan hutangnya, 2 juta dikembalikan kepada pemiliknya. Itu seperti itu. Nanti hubungannya nanti ke sana. Itu. Pun. Walirrahini ar-ruju'u fihi malam yuqbithu wala yatmanhu al-murtahinu illa bitta'addi. Si penggadai, rohin, boleh membatalkan gadaiannya selama barang tersebut belum diserahkan. Si penerima gadai, murtahin, tidak menanggung barang gadaian kecuali karena adanya pelanggaran atau at-ta'addi itu kecerobohan. Orang yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan begitu diserahkan,
dia tidak boleh meminta barang yang digadaikan itu kecuali sampai sudah lunas. Sampai lunas 100%. Kalau belum lunas 100%, tidak boleh dia meminta kembali barang jaminannya itu. Misalnya baru bayar separuh, kan saya sudah bayar separuh, serahkan jaminan saya, enggak bisa. Enggak. Ya kecuali yang dikasih gadaian dengan baik hati nyerahkan terserah. Tapi secara prinsip dia nggak punya hak untuk memaksa meminta barang itu. Dan barang yang ditahan itu statusnya adalah milik yang berhutang. Saya ulang, barang jaminan yang ditahan itu sepenuhnya milik yang berhutang. Karenanya kemudian seutuh-utuhnya barang itu tanggung jawab yang berhutang. Sehingga kalau sekiranya ada biaya-biaya itu sepenuhnya milik, harus dibayar oleh orang yang berhutang. Karena itu miliknya dia. Lalu bagaimana kalau seandainya orang yang menerima gadai ini mengeluarkan biaya untuk itu? Kalau di fikih ini diatur kalau itu berupa kambing atau sapi, dan karenanya si penerima gadai mencarikan rumput untuknya, maka dia boleh mengambil manfaat dari kambing dan sapi itu karena dia telah mencarikan rumputnya itu. Sebatas itu boleh. Dicontohkan seperti meminum susunya atau menungganginya, itu boleh. Walaupun nanti ada khilaf di antara para ulama, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi di kitab ini boleh seperti itu. Lalu bagaimana dengan motor misalnya? Nah, karena motor ini butuh dipanasi, kan butuh bensin berarti. Itu seutuhnya bensin harus dibeli dari uangnya yang berhutang, karena itu motor dia. Nah kalau kemudian terpaksa misalnya yang menerima gadai membelikan bensin, berarti dia berhak mengambil manfaat dari motor itu sebatas untuk dinaiki saja. Tidak boleh lebih. Lebih itu maksudnya gimana? Motor disewakan, tidak boleh. Karena bukan milik dia. Menyewakannya bukan miliknya, tidak boleh. Ada orang begitu, ada begitu. Sudah dikasih amanah, dititipi, disewakan, tidak ngomong sama yang punya. Tidak sah akad sewa menyewanya, bukan miliknya dia kok. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Atau dijual, naudzubillah lebih parah lagi ini. Nah, selama barang titipan itu, barang jaminan itu dijaga oleh orang yang menerima gadai dengan baik dan benar, kok ada kerusakan, penerima gadai tidak bertanggung jawab sama sekali. Misalnya, kabel motornya dimakan tikus. Padahal si penggadai ini udah berusaha naruh di tempat yang aman, tapi malang tidak ada yang tahu kan gitu. Atau tiba-tiba hujan banjir misalnya. Itu di luar kemampuan murtahin, orang yang terima gadai. Maka si penerima gadai tidak ada tanggung jawab untuk mengganti atau memperbaiki. Itu. Kecuali kalau dia ceroboh. Si penerima gadai ini ceroboh. Jadi misalnya meletakkan, kalau dia jaminannya kambing atau sapi, diletakkan di tempat yang tidak seharusnya untuk kambing dan sapi. Matur nuwun nggih, jazakallahu khairan. Masyaallah, barakallahu fiik. Nggih, matur nuwun nggih, jazakallahu khairan. Udah tahu kambing taruh di kolam renang misalnya gitu. Kembung kambingnya itu. Ya, itu namanya ceroboh namanya. Atau sudah tahu motor ditaruh di daerah yang rendah, padahal dia tahu daerah itu banjir dan dia tahu ini pasti akan kena banjir. Misalnya sengaja sama dia, itu ceroboh begitu, wajib tanggung jawab karena ada ceroboh di situ itu. Karena ada kecerobohan maka dia wajib bertanggung jawab. Itu seperti itu. Pun. Wa idza qabadha ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ahu. Apabila si penerima gadaian baru menerima sebagian cicilan utang dari si penggadai, maka masa penggadaian belum dianggap rampung hingga si penggadai telah melunasi seluruh utangnya. Di sini pakai hatta.
hatta yaqdiya jami'ahu. Hatta itu li ghayatil intiha, sampai betul-betul lunas. Kalau saya ngomong kalau ila kan beda sama hatta. Kalau ila itu gini, misalnya gini. Akal tusamaka ila ro'siha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Itu kepalanya masih ada itu. Tapi kalau saya ngomong akal tusamaka hatta ro'sihi atau hatta ro'siha, karena ghairu akil ya. Saya makan ikan hingga kepalanya, itu kepalanya habis, Pak. Nah, di sini katakan hatta yaqdiya, hingga itu berarti sampai betul-betul lunas. Berarti kurang sedikit belum lunas, tidak boleh diambil barang jaminan gadai itu. Kalau Anda butuh, ya ngomong aja sama yang menerima gadai. Kalau merelakan ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa enggak, saya nggak mau ngasih sampai betul-betul lunas. Nah, itu berhak ditahan itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pengertian gadai secara bahasa ar-rahan, gadai berarti as-subut, tetap. Karena barang itu sebagai jaminan itu tetap dijaga utuh, tidak berkurang. Kalau terjadi kerusakan, pemegang gadai, penerima gadai itu tidak wajib mengganti kecuali kalau dia karena ceroboh. Dan barang gadai tadi apa rumusnya? Milik yang berhutang. Termasuk biaya perawatan. Kalau sampai yang menerima gadai yang mengeluarkan biaya perawatan, maka dia berhak memanfaatkan barang itu sebatas karena dia telah mengeluarkan biaya untuk barang jaminan itu. Seperti kalau di kitab ini contohnya kambing atau sapi yang ada susunya, bisa boleh diminum susunya atau diambil susunya, atau ditunggangi sebatas yang diperlukan. Tapi tidak boleh lebih, seperti disewakan, tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan milik dia, itu milik orang yang menghutangi, itu seperti itu. Oh, yang berhutang, maaf. Secara istilah syar'i, ar-rahan atau gadai berarti ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin yustaufa minha inda ta'adzuril wafai. Yaitu menjadikan suatu harta, ain maliyah itu ya harta maksudnya, tadi yang bisa dijual tadi. Makanya ketentuannya jaminan itu harus yang bisa dijual. Kalau nggak bisa dijual, kayak KTP, BPKB, apalagi tadi, sertifikat, SK, emang ada Pak SK Menteri yang dianu? Ya misalnya gitu ya, disekolahkan apa istilahnya itu. Maka ini nggak bisa dibuat jaminan gadai, versi Madzhab Syafi'in nggak bisa. Nah, cuman dalam konteks Indonesia memang semua tadi itu adalah termasuk benda padat yang bisa dicairkan gitu. Dan berarti kalau memang tidak memenuhi kriteria ini, akad gadainya batal. Tapi akad hutang piutangnya sah. Jadi sah sebagai akad hutang piutang, tapi bukan akad gadai namanya. Dan karena surat-surat itu punya kemampuan mendatangkan seseorang, jaminan orang tidak akan lari, maka akad ini lebih mirip, saya tidak mengatakan sama, tapi saya tidak mengatakan itu adalah akad kafalah, tapi lebih mirip kepada akad kafalah sebenarnya gitu. Lebih mirip ke sana sebenarnya. Tapi taruhlah batal akad gadainya, jatuhnya adalah ya akad hutang piutang biasa sebenarnya. Dan itu sah. Dan ini karena ini terkait pemindahan hak, maka tidak berlaku ketentuan memakan hak orang lain atau apapun namanya itu. Bahwa nanti dalamnya ada unsur riba itu beda bab nanti itu. Kalau ada unsur riba nanti beda bab. Itu ya. Terus kemudian harta maliyah sebagai jaminan kepercayaan wasiqah supaya orang yang menghutangi itu tenang, percaya. Karena memang saya ulang, kalau kita baca surah Al-Baqarah 282, 283, asas muamalah kita terutama dalam transaksi yang tidak cash itu adalah asasnya tidak percaya. Karena tidak percaya maka menuntut adanya hitam di atas putih, adanya saksi. Kalau masih dirasa masih belum cukup, minta jaminan, itu boleh. Kalau orang nanya, kamu nggak percaya sama saya? Bukan nggak percaya, aturan syariatnya begitu. Biasanya kita harus, kamu seudon, bukan seudon, waspada. Itu seperti itu. Kan berapa banyak kasus muamalah yang tidak cash seperti ini,
dengan dalih karena teman, terus mengabaikan unsur hitam di atas putih, saksi atau jaminan, tidak jarang berujung pada putusnya hubungan atau rusaknya hubungan, rusak persaudaraan, naudzubillah min syarri dzalik. Makanya demi terjaganya semuanya tidak ada masalah kalau kita buat hitam di atas putih, adanya saksi bahkan meminta jaminan. Saya ulang, kalau gadai jaminannya yang bisa dijual. Kalau nggak bisa dijual berarti bukan gadai namanya. Itu seperti ini, utang piutang biasa gitu aja. Dan ini babnya ta'awun ya, jangan mikir untung materi. Jadi kita nggak bisa ngambil untung secara materi dari akad gadai ini. Kalau pahala besar insya Allah, tapi kalau untung nggak. Kalau mau cari untung, jangan akad gadai, akad mudharabah, investasi, atau akad murabahah, ambil untung dengan cara membelikan orang itu sesuatu yang dibutuhkan nanti dijual sama dia dengan keuntungan yang bisa kita ambil dari penjualan itu misalnya. Itu bisa seperti itu. Atau akad syirkah, kepemilikan bersama. Saya contohkan kemarin di sini ada jamaah saya itu ada orang datang ke dia mau menggadaikan motor. Motornya itu harganya 12 juta. Dia butuh uang 6 juta. Jamaah saya bilang sama saya, 6 juta ini uang usaha saya Ustadz. Boleh nggak kalau motornya itu saya buat ngojek? Jaminannya itu buat ngojek. Saya bilang nggak boleh Bu, saya bilang. Karena kalau itu namanya misal apa, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, masuk dalam kategori itu nanti. Loh, terus gimana Ustadz, kan itu kan uang saya kan untuk saya usaha. Nah, kalau ibu mau dapat untung jangan ngutangi, saya bilang gitu. Nah, tapi akad syirkah saja. Syirkah bagaimana Ustadz? Ibu kan tadi bilang harga motornya 12 juta. Ngomong aja sama pemiliknya, Pak, sebagian motor ini saya beli 6 juta. Berarti motor ini milik berdua. Jadi motor ini milik berdua. Karena kan harganya 12 juta. Yang saya beli 6 juta sebagian dari motor ini. Berarti akhirnya motor ini milik berdua. Jadi kongsi kepemilikan 50% gitu loh. Nah, karena milik berdua, sama-sama pemilik saham kan, musyawarah. Bagaimana ini kalau dipakai ngojek? Nanti bagi hasil. Jadi dibuat ngojek, nanti dibagi hasilnya sesuai dengan perjanjian gitu. Ya terserah siapa yang mau ngojek, Bapak atau saya. Karena ini milik berdua sudah. Milik berdua, itu boleh kalau gitu. Itu namanya akad syirkah namanya. Itu seperti itu. Atau mudharabah. Semua punya risiko sama ya. Untung ya bareng, rugi bareng. Habis akad misalnya kok motornya naudzubillah hilang, naudzubillah misalnya. Ya udah wassalam, rugi bersama. Jadi kalau untung bersama, kalau rugi bersama. Nah, nanti suatu saat kok yang minjem itu punya uang. Dibelilah motor sahamnya dia itu yang 6 juta itu dibeli. Karena motor itu harganya bukan naik tapi turun, bisa jadi enggak 6 juta lagi. Bisa jadi cuma 5 juta. Kenapa? Karena harga motor sudah turun jadi cuma 10 juta. Bisa begitu. Itu seperti itu. Beda sama rumah kan. Kalau rumah bisa jadi pas beli segitu, nanti pas mau dijual lagi atau dia mau beli sahamnya temannya, bukan lagi harga yang itu tapi udah naik lagi karena harga properti biasanya naik gitu. Kecuali tiba-tiba ada proyek jalan buntu, itu langsung turun. Itu seperti itu. Sebagai utang atau dain, di mana sebagian utang bisa terbayarkan dari harta tersebut ketika ada uzur untuk melunasi. Jadi jaminan itu tujuannya kalau sewaktu-waktu orang yang berutang tidak bisa membayar, maka bisa dibayar dari jaminan itu. Tapi tidak boleh gini ya, misalnya karena si orang yang berhutang itu, dia tidak bisa membayar di waktu yang ditentukan, tanpa ngomong-ngomong, tiba-tiba langsung dimiliki benda itu, tidak boleh. Di masa Nabi pernah terjadi seperti itu dan Nabi melarang, tidak boleh. Yang betul adalah ditemui orang yang berhutang itu, ngomong baik-baik. Bapak kan janji tanggal sekian mau dibayar, ternyata Bapak nggak bisa bayar, maka ini kita jual ya. Nah, dijuallah barang itu
Yang membeli boleh dia sendiri, tidak apa-apa. Jadi yang beli boleh yang menghutangi. Bapak jual berapa ini? Ini harganya segini. Oke, dibelilah misalnya tadi 15 juta. Utang Bapak ke orang ini 10 juta. Dari pembelian itu 10 juta diambil oleh orang yang menghutangi, 5 juta sisanya dikembalikan kepada orang yang berhutang itu. Jadi nggak semuanya diambil gitu. Itu seperti itu. Dalil tentang gadai. Dalil mengenai disyariatkannya gadai adalah firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 283 tadi ya. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Jadi silakan taruh jaminan di situ. Ini Al-Baqarah ayat 283. Dan ingat jaminannya harus yang bisa dijual. Kalau jaminannya surat-surat, itu tidak masuk gadai akadnya sebenarnya, tapi lebih mendekati ke akad kafalah. Karena akad kafalah itu menjamin orang tidak lari. Nah, surat-surat tadi punya kemampuan mendatangkan orang itu. Makanya lebih mendekati ke akad kafalah sebenarnya. Tapi walaupun batal, misalnya batal akad gadainya, tetap sah akad hutang piutangnya. Dan itu secara hukum tidak ada masalah juga sebenarnya. Terus kemudian, cuma kalau mau disiplin hukumnya, ya tadi ketentuannya jaminan harusnya bisa dijual tadi itu. Dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Anna nabiyya sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman, beliau membeli makanan min yahudiyin dari seorang Yahudi ila ajalin sampai batas waktu tertentu. Warohanahu dan beliau menjaminkan kepada si Yahudi itu dir'an min hadidin, menggadaikan ke si Yahudi itu dir'an min hadidin, baju besi beliau. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama sepakat bahwa rohan dibolehkan dan hal ini telah dilakukan sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini dan tidak ada yang mengingkarinya. Kalau jenengan baca dalam syarahnya Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, Abu Syaham ini seorang Yahudi, ini namanya Abu Syaham. Yahudi di sini namanya Abu Syaham namanya. Abu Syaham ini penjual minuman keras. Pertanyaannya gini, kenapa Nabi kalau pinjam duit itu ke orang kafir? Orang kafir pelit juga. Nabi itu sering kalau pinjam itu ke orang kafir yang pelit. Kenapa enggak para sahabat? Kok enggak ke para sahabat? Kalau Nabi pinjam ke para sahabat, enggak dikasih pinjam nanti. Pun monggo Rasulullah ambil mawon. Sahabat itu nyawanya jadi kasih untuk Nabi. Nabi itu pengen mengajarkan akad yang benar. Itu saat di masa itu bisa terjadi kalau ke orang kafir. Orang kafir pelit, itu cocok itu. Nah orang kafir itu kalau yang pinjam Nabi percaya. Maka pas Nabi hijrah itu, orang kafir yang nitip harta ke Nabi itu bukan cuma banyak itu. Karena orang kafir pun tahu bahwa Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka nggak mempercayai ajaran beliau, tapi mereka sepakat bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu diakui oleh musuh bahwa beliau ini punya reputasi tidak pernah bohong. Dan Nabi itu punya ciri khas, kalau membayar mesti dilebihkan. Nabi itu begitu. Saya baca dalam fikih sunnah itu, pernah ada seorang kafir itu menagih utang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat marah itu, karena orang ini nagih, padahal belum waktunya Nabi bayar. Kata Nabi, biarkan. Ya, jangan halangi orang untuk mengambil haknya. Maaf, sebelum saya lanjutkan, Anda mungkin berpikir, kok Nabi punya utang itu gimana? Di antara kebiasaan Nabi itu adalah, kalau ada orang minta tolong, Nabi itu nggak pernah semoyo
Enggak pernah janji besok itu enggak. Beliau kalau ada langsung kasih hari itu juga. Nah kadang kan beliau nggak bawa uang cash. Zaman itu kan ATM juga nggak ada kan. Ada kadang orang datang minta tolong sama Nabi. Nah beliau kalau ada orang minta tolong nggak bawa uang cash, ngomong ke orang situ aja yang ada. Siapa yang mau pinjemin orang ini, saya yang pinjem. Bantu orang ini, saya pinjem. Sehingga di dalam kasus orang itu, Nabi bantu orang ini, pinjem ke si orang kafir ini, onta biasa. Kata Nabi kepada para sahabat, coba tengok di kandang onta saya. Saya punya hutang sama dia ini onta biasa. Coba cari di belakang. Sahabat keluar, ya Rasulullah, onta biasa tidak ada. Di kandang Nabi itu nggak ada onta biasa, adanya onta merah. Padahal Nabi punya utang sama orang ini onta biasa, ibarat punya utang mobil, utangnya Datsun, atau Agia, atau Ayla, atau apa. Sementara di garansi mobil Nabi itu adanya Fortuner. Nabi itu gitu, Fortuner apalagi. Ya Audi, apalagi Pak. Ya Mercy yang New Ice itu apa yang mahal itu. Apa Pajero Sport apa gak ngerti aku jenenge. Alphard, Velvet, ya itu, ya siapa gak ngerti saya namanya itu. Saya cuman pernah naik gitu aja, punya belum insya Allah. Nah itu, jadi apa kata Nabi? Bayar pakai onta merah itu. Coba bayang Pak, ngutang ke orang kafir, ngutangnya onta biasa, merek Datsun misalnya gitu ya, bayarnya pakai Fortuner Nabi Pak. Orang kafir itu kalau yang ngutang Nabi itu seneng. Karena Nabi itu punya kebiasaan begitu. Abu Syaham ini, Yahudi penjual khomer, medite pol-polan Pak, kafirnya pol-polan. Tapi kalau yang ngutang Nabi seneng Pak. Walaupun ya akhirnya baju besi gadean itu ditebus oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Andai kan nggak tebus pun ya sudah selesai dengan baju besi itu. Walaupun kalau menurut teori harusnya sekelebihan pembayaran itu dikembalikan karena yang beliau hutang hanya satu gantang. Ada satu gantang gandum, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya Nabi itu tidak kekurangan. Pasca penaklukan Khaybar, Nabi itu kaya raya. Pasca penaklukan Khaybar itu Nabi kaya raya Nabi itu. Saking kayanya sampai beliau itu mengatakan setiap muslim yang mati hutangnya saya nanggung. Hartanya untuk ahli warisnya. Karena aku lebih berhak atas orang mukmin. Itu Nabi itu. Itu pasca Khaybar terutama. Di Khaybar itu Nabi punya ribuan batang kurma beliau. Saya pernah ngobrol sama orang di Madinah di kebun kurma itu, ngobrol itu. Kata dia cerita satu batang kurma ini kalau musimnya kalau nggak salah 4 bulan kalau nggak salah. Musim kurma berbuah itu 4 bulan kalau nggak salah. Kurma biasa aja. Ini saya ngobrol tahun 2012. Satu pohon itu bisa menghasilkan 50 juta. Kalau yang ajwa yang bagus itu bisa 200 juta. Itu tahun 2012. Yang hampir tidak ada perawatan itu. Kan kurma hampir tidak ada perawatan. Bukan tidak ada, hampir tidak ada. Itu bisa sampai 200 juta. Bayangkan Nabi itu punya ribuan batang kurma. Tapi gak soge Nabi itu. Multimiliarder beliau. Itu rumah beliau yang dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha kan 4x6 raudhah itu loh. Tapi yang parkir kuda-kuda yang terbaik, onta-onta yang terbaik Nabi itu. Tapi Nabi tetap punya bighal. Yamaha 75 juga punya Nabi tetap. Yamaha merah 75 itu ya Nabi tetap punya. Artinya yang bighal keledai Nabi juga punya. Allahu Akbar. Al-Kamakol. Waduh, berarti bermuamalah dengan penjual minuman keras itu boleh berarti Ustaz, karena Nabi melakukan kan. Fikihnya panjang ya, diskusinya panjang. Tapi di antara kaidahnya itu gini. Kalau kita bermuamal dengan orang kafir lah, yang kita tahu orang kafir ini kan pekerjaan kan macam-macam pekerjaannya. Itu yang kita fokuskan pada akadnya aja. Jadi kalau akadnya benar ya nggak ada masalah. Kesana itu urusan dia, bukan urusan kita. Kecuali kalau memang kita tahu ini uang yang dipakai betul-betul nggak ada uang lain kecuali uang untuk itu, untuk maksiat dari yang lain. Itu mungkin patut untuk kita waspadai. Tapi kalau dia mungkin ada usaha yang lain, campur-campur macam-macam, itu masih boleh lah, tidak ada masalah. Yang penting akad kita benar itu aja. Jangan jual makanan, yang pesen orang kafir. Orang kafir ini kan, so Anda nggak mau terima ya,
Ya enggak begitu juga. Dulu Nabi itu bermuamalah juga dengan orang-orang di luar Islam. Yang penting akadnya apa? Benar. Yang penting jangan nyata-nyata haramnya gitu aja. Itu seperti itu. Ya, tapi diskusi fikihnya panjang. Dan kita juga tidak wajib menelisik. Ini uang yang buat bayar, uang dari mana? Wah, enggak usah segitu-gitunya. Pokoknya akadnya benar, secara zahir benar ya sudah selesai insya Allah. Itu seperti itu. Beberapa catatan tentang gadai. Gadai ini nantinya digunakan untuk melunasi kewajiban pada orang yang memberikan pinjaman ad-dain. Ketika yang berhutang itu bangkrut, aflas. Barang yang jadi gadaian itu dijual agar yang memberikan pinjaman bisa mendapatkan haknya ketika penunaian hutang itu. Jadi supaya orang yang menghutangi tetap mendapatkan haknya, pada hari-hari perjanjian di mana yang berhutang tidak bisa membayar, maka barang itu dijual. Sesuai dengan angka yang menjadi hutangnya dibayarkan kepada orang yang menghutangi, lebihnya diserahkan kepada orang yang berhutang. Jaminan pada hak ini ada 3, yaitu syahadah, saksi adanya hutang, yang kedua rohan gadaian, yang ketiga doman, jaminan. Saksi ini untuk mencegah kekhawatiran adanya penentangan adanya utang. Sedangkan rohan gadaian dan doman jaminan untuk jaga-jaga apabila terjadi iflas, kebangkrutan. Takut terjadi ini itu, maka yang bersangkutan minta jaminan. Boleh, tidak apa-apa. Dia enggak mencukupkan hanya dengan saksi. Tidak mencukupkan hanya hitam di atas putih. Saya maunya ada jaminan. Boleh, tidak apa-apa. Rohan itu boleh ketika safar maupun tidak safar atau hadir. Walaupun ayat menyebutkan tentang keadaan safar. Jadi gadai itu kita sedang safar maupun tidak sedang safar, dua-duanya boleh, tidak ada masalah. Terus kemudian rohan adalah gadai, rohan itu gadai ya, adalah sebagai gantian dari kitabah. Kalau tidak ada juru tulis dalam konteks ayat 283 itu, baru menggunakan jaminan itu. Dan notabene pencatatan itu hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Orang berakad utang piutang tanpa dicatat, sah akad utang piutangnya. Sebagaimana akad gadai, kalau ternyata tidak memenuhi syarat gadai, tetap sah akad utang piutangnya, tapi bukan sebagai gadai. Itu aja. Cuman kalau mau ikut aturan dan arahan Allah, dan itu lebih menenteramkan, sebisa mungkin ada hitam di atas putih, ada saksi. Nah, bahkan si yang menghutang kalau merasa tidak cukup, dia berhak untuk meminta jaminan. Dan ingat, gadai ini adalah hutang piutang, maksudnya dalam hutang piutang yang babnya ta'awun, tolong menolong, dan tidak bisa mengambil dan tidak boleh mengambil untung dalam hal ini. Pure murni menolong. Kalau mau ngambil untung, jangan akad gadai. Bagaimana dengan gadai syariah itu, Ustaz? Kalau lembaga keuangan syariah masih mungkin ya. Tapi kalau gadai syariah itu saya sulit memahami kalau pakai konsep ini. Kalau konsepnya mengambil untung dalam gadai walaupun namanya gadai syariah, itu saya sulit memahami itu. Jadi umumnya kalau ada gadai ngambil untung walaupun labelnya syariah pasti riba udah. Pasti riba itu. Bisa dipahami ya? Itu jadi kalau maaf ya ada lembaga gadai. Saya nggak ngomong lembaga keuangan. Kalau lembaga keuangan masih bisa diarahkan. Tapi kalau namanya lembaga gadai, kok ada target mengambil untung, walaupun labelnya syariah, pasti riba sudah itu. Karena ngambil untungnya itu. Itu seperti itu. Karena akadnya ini ada tolong menolong, tulung menulung, bukan tulung mentung. Tapi Ustaz, mereka kan tidak ngambil dari bunga, tapi ngambil dari biaya parkir jaminan itu. Ya parkir itu harus sesuai, jadi tidak boleh. Mosok untuk emas mini yang kecil itu ada biaya parkirnya misalnya. Kalau motor, mobil mungkin ada biaya parkir lah, masih wajar. Itu pun pengambilan biaya parkir sewajarnya.
Tidak boleh dientol misalnya. Itu seperti itu. Ya panjang lah, diskusinya panjang. Rukun akad rohan gadai yang pertama marhun, yang digadaikan. Marhun bih, hutang itu sendiri. Rohin, yaitu orang yang berhutang. Terus kemudian murtahin, orang yang menerima hutang gadai itu. Siroh akad, ijab kabul. Yang boleh dijadikan marhun, barang gadaian adalah segala sesuatu yang boleh untuk diperjualbelikan. Sehingga jaminan dari penuaian hutang, sebagai jaminan dari pelunasan hutang itu. Khomer dan benda najis lainnya tidaklah sah dijadikan sebagai marhun. Barang najis tadi itu. Apa barang gadaian tadi itu. Surat menyurat, karena dia tidak bisa diperjualbelikan, walaupun di Indonesia bisa dicairkan. Tapi itu kan bisa dicairkan kan oleh pelaku yang punya, kalau SK yang punya SK itu aja. Tidak bisa dijual sembarangan kan itu. Ya itu seperti itu. Kecuali jual beli ijazah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oke, monggo, silakan Pak. Pertanyaan Ustaz, apakah ada lembaga gadai yang tolong menolong Ustaz? Bukannya setiap gadai itu cari untung. Bismillah. Ya Ustaz, terima kasih. Saya masih bilang tadi Pak, kalau lembaga gadai, bukan lembaga keuangan ya, kalau lembaga keuangan masih bisa diarahkan. Yang lembaga gadai, terus orientasinya profit, cari untung, walaupun mereknya syariah, sulit untuk saya mencerna itu. Kalau pakai pendekatan hukum yang ada di fikih-fikih kita itu. Karena pasti riba itu, pasti itu. Satu. Yang kedua, ya prinsipnya akad utang piutang itu ta'awun Pak, menolong. Nah karena menolong berarti prinsipnya ini Pak, Bapak bayangkan ya, Bapak bayangkan. Bapak lagi butuh duit nih. Bapak datang ke Pak Hardianto. Pak Hardianto, saya mendesak butuh uang ini. Saya, karena Bapak khawatir Pak Hardianto nggak percaya, saya ada emas. Ini kalung peninggalan ibu saya. Surat-surat lengkap saya jaminkan ke Bapak. Saya bayar 3 bulan. Pak Hardianto, oh iya enggak apa-apa Pak. Untuk biar sama-sama nyaman saya tahan kalung ini ya. Maka Bapak tertolong dengan izin Allah melalui bantuan Pak Hardianto. Nanti begitu 3 bulan Bapak bisa bayar udah selesai. Misalnya Bapak nggak bisa bayar, Pak Hardianto sama Bapak tinggal ngobrol berdua aja. Ini karena Bapak tidak bisa bayar, sementara saya juga butuh uang, kata Pak Hardianto. Kita jual Pak ya kalung ini. Dijual lah. Misalnya Bapak tadi pinjamnya 10 juta misalnya. Ternyata kalung itu laku 30 juta. Makanya 10 juta diambil oleh Pak Hardianto sebagai pembayaran utang Bapak, 20 kembalikan ke Bapak. Secara kasar mata kan jelas tertolong dari itu Pak. Karena nggak ada penekanan apapun di situ. Nah, kecuali pada praktek gadai yang zalim Pak. Kalau praktek gadai yang zalim itu beda lagi nanti. Contoh misalnya, ada orang gadain sawah. Sawahnya digarap oleh orang yang menerima gadai. Nah, terus yang menggadai dapat penghasilan dari mana? Sawahnya digarap oleh orang yang menerima gadai. Itu namanya mengambil manfaat dari uang yang ditahan oleh dia, dari uang yang dipinjamkan kepada orang yang meminjam itu. Nah, ini ada unsur kezaliman di situ. Kalau itu tidak boleh kalau begitu. Itu menekan itu mentung namanya itu. Ngoten nggih? Allah alam bisawab. Kalau lembaga ya tadi Pak saya jawab, kalau orientasinya profit tidak ada Pak. Walaupun labelnya syariah. Pasti riba itu. Kalau orientasinya untung lah ya. Itu seperti itu. Allah alam bisawab. Nggih. Monggo yang lain. Jadi jangan bikin lembaga gadai syariah, lembaga keuangan syariah gitu aja. Nanti bisa diarahkan kalau itu. Tapi kalau lembaga gadai syariah, walaupun namanya syariah, insya Allah jadinya sayi'ah, insya Allah gitu. Sayi'ah itu jelek. Yang tadinya misalnya gadai syariah menjadi gadai sayi'ah nanti gitu.
Monggo silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang saya ingin tanyakan mengenai eksistensi GADE. Selama ini kan saya mengenal bahwa GADE itu kan dilakukan oleh lembaga ya, baik itu dari lembaga pemerintah atau swasta. Nah, ternyata tadi dari penjelasan Ustadz itu ada GADE yang sifatnya perorangan ya, contoh yang barusan Ustadz sebutkan. Nah, kalau GADE dalam konteks perorangan itu, selain syarat-syarat tadi yang disebut Ustadz itu, secara syar'i itu seperti apa tadi yang dasar hukumnya untuk melakukan GADE perorangan itu Ustaz? Yang pertama. Terus kedua nih pertanyaan di luar konteks, ada seseorang yang ingin membayarkan zakat mal Ustaz. Nah ini dia bayarkan sebagian dari dia memberikan pinjaman seseorang yang tidak bisa mengembalikan, itu mau dilunaskan misalnya ini untuk sebagai bentuk untuk membayar zakat malnya. Apakah itu dibenarkan Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang Nabi contohkan sendiri, hadis Bukhari Muslim tadi, Nabi datang ke Abu Syaham, beliau bilang ke Abu Syaham, saya mau pinjam gandum 1 gantang, terus beliau jaminkan baju besinya. Sesederhana itu. Dan Nabi janji bayar pada waktu tertentu. Walaupun dalam kasus itu Nabi keburu wafat. Akhirnya gadenya ditebus oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kama qala. Jadi sesederhana itu. Jadi kalau Bapak nanti mau praktek gadai, misalnya Bapak mau pinjam uang ke Pak Fuad misalnya, datangnya ke Pak Fuad. Pak Fuad, saya butuh uang sekian puluh juta. Nggak usah pakai notaris lah, saya pakai jaminan saja. Silakan ini mobil saya dipegang, kalau Pak Fuad mau, misalnya gitu ya. Wah nggak ada parkirnya Pak, misalnya gitu ya. Sudah, ini Pak suratnya Pak. Berarti kalau surat berarti bukan gade. Bukan, itu cuma jaminan mirip kafalah saja supaya Bapak nggak lari itu. Silakan aja. Nanti begitu pada waktu di mana Bapak harus bayar, kalau Bapak tidak kunjung bayar, Pak Fuad tinggal negur Bapak. Pak Rianto, waktunya bayar ini. Saya lagi butuh duit juga ini. Kalau Bapak tidak bayar, bagaimana kalau ini kita jual? Ngomong baik-baik aja. Nah, dan Bapak harus mau karena sudah janji. Dijual mobil itu, senilai uang yang Bapak pinjam dikasih ke Pak Fuad, sisanya Bapak ambil. Misalnya mobil itu laku 150 juta. Pak Fuad ambil yang 10 juta aja yang dipinjam oleh Bapak. Yang 140 juta buat Bapak sudah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam, sesederhana itu. Ya. Intinya jaminan itu untuk menenteramkan orang yang menghutangi, bahwa orang yang berhutang ini nggak akan mangkir gitu lah Pak. Satu. Yang kedua, kalau menggunakan surat-surat tadi, menjamin orangnya nggak akan lari. Makanya lebih mirip ke kafalah sebenarnya. Tuh, nanti insya Allah kita ketemu bab kafalah insya Allah. Nah, terus kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi? Tentang seseorang yang mau membayar zakat mal. Terus dengan pelunasan hutang. Ya, dia punya suatu. Ya, misalnya Bapak punya hutang ke Pak Fuad tadi. Pak Fuad mau mengikhlaskan utang itu sebagai zakat beliau untuk Bapak karena Bapak masuk gharim. Hampir seluruh ulama mengatakan tidak boleh begitu. Hampir semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ada kaul-kaul yang membolehkan. Ada beberapa kaul ulama, sebagian kecil ulama itu yang membolehkan. Tapi harus diucapkan. Tapi umumnya melarang ya. Sekarang umumnya ulama melarang. Umumnya ulama melarang mengikhlaskan hutang sebagai pembayaran zakat mal. Tidak boleh. Kecuali begini, Bapak ngasih uang ke dia. Nah, terus kemudian bahwa kemudian uang itu dipakai oleh dia, ini zakat mal saya buat kamu, uang ya. Terus kemudian bahwa kemudian uang itu dipakai untuk melunasi hutang ke Bapak, itu silahkan. Itu terserah dia karena dia mustahik. Nah, tapi kalau diotomatiskan, umumnya ulama melarang, umumnya. Tapi ada kaul 1-2 ulama yang membolehkan. Artinya ini bukan kaul yang muktamad, bukan kaul yang bisa dijadikan sebagai pegangan untuk berfatwa secara umum. Tapi dalam konteks kasus tertentu bisa diambil kalau memang terpaksa ya. Yaitu, tapi tetap harus ngomong dan dipastikan bahwa orang yang berhutang adalah mustahik. Dalam hal ini memang betul-betul gharim yang sesuai dengan yang ada di surah At-Taubah 60 itu.
Tapi harus ngomong, mohon izin hutang Anda kepada saya akan saya ikhlaskan sebagai zakat mal saya kepada Anda. Kalau bersangkutan ngomong, iya sudah, ya sudah, selesai. Tapi ini saya ulang, umumnya ulama melarang. Tapi ada kaul, 1-2 ulama lah, dan ini termasuk kaul yang lemah, dan tidak muktamad, tidak bisa sebagai rujukan fatwa, tapi dalam kasus-kasus person, kalau dengan terpaksa, daripada nggak selesai-selesai misalnya, ya monggo lah. Sebagai jalan alternatif yang terpaksa namanya. Oke, monggo silahkan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mohon maaf tadi yang pertama itu ada suatu kejadian, jadi perorangan yang kadang itu sebagai bentuk gade. Nah ini ternyata yang memberikan pinjaman itu saat mau melakukan pelunasan itu menghitung nilainya itu sesuai dengan kehendak sendiri. Katakanlah dulu meminjamkan 50 juta misalnya. Terus? Ternyata setelah waktu pembayaran itu dia menghitung berdasarkan kayak bank konvensional lah, memberikan bunga dan sebagainya. Iya. Ini hukumnya seperti apa? Baik, dalam kasus ini pihak yang berhutang tidak wajib membayar tuntutan dia yang melebihi kadar. Tadi Bapak bilang minta bunga kan dia, padahal tidak ada perjanjian di awal, ada pun juga nggak benar. Maka Bapak tidak punya kewajiban untuk membayar kelebihan yang dia minta, tidak ada kewajiban. Tapi kalau Bapak merasa barang saya harus keluar ini, kalau enggak nanti repot ini urusannya, sehingga terpaksa Bapak bayar, Bapak statusnya sebagai madlum, orang yang terdolimi, tidak apa-apa. Yang penting Bapak kan tidak sepakat dengan akad itu. Ini akad yang dia ada-adakan. Ya nanti yang zalim dia, bukan Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak punya, saya harus ngeluarin kalung ibu saya ini, kalau enggak nanti repot ini. Akhirnya Bapak bayar plus bunga-bunga yang dia minta karena terpaksa. Namanya mukroh. Bapak mazlum, tidak ada masalah buat Bapak, masalah buat dia itu. Tapi andai kan Bapak punya power, Bapak punya keberanian, Bapak cukup bayar yang pokoknya, Bapak tidak ada kewajiban membayar bunganya. Ini babnya bunga ya. Sedikit berbeda dengan inflasi. Kalau inflasi itu misalnya Bapak janji bayar 5 tahun. Nah, 5 tahun kan inflasinya lumayan juga itu uang itu. Uang yang dipinjam 10 juta 5 tahun yang lalu, dan sekarang kan nilainya bisa beda. Ini ulama beda pendapat terkait ini muamalah kontemporer ya. Kalau misalnya yang bersangkutan nuntut pembayaran uang sesuai dengan yang dihutang oleh Bapak plus inflasinya, maksud saya, bukan bunga, inflasinya, itu ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan tetap tidak boleh, ya sesuai dengan yang ada itu aja. Pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang pertama ini mengacu pada fikih klasik memang. Fikih klasik itu uang dulu kan emas, perak. Emas perak kan stabil. Sekarang kan uang kertas. Uang kertas itu kan surat berharga yang dijamin oleh negara. Kalau sekarang negara nggak nyamin kan nggak punya kekuatan apa-apa dia. Nah, makanya kemudian kadang terjadi inflasi juga kan. Kita inflasinya bisa 11 sampai 10 hingga 11% tiap tahunnya misalnya. Nah, maka di sini sebagian ulama fikih kontemporer muamalah itu dalam muamalah seperti ini diperkenankan pihak yang meminjami itu untuk menuntut pembayaran plus inflasinya. Nah, dirujuk pada firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 279. Yang di ujungnya itu terkait hutang piutang ya. Allah puncai dengan pernyataan la tazlimuna wa la tuzlamun. Orang yang menghutang itu tidak boleh zalim, tidak boleh menekan dengan apa bunga tadi. Tapi yang menghutangi juga jangan dizalimi juga. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian jangan mendolimi, tapi kalian juga jangan didolimi. Yang menghutangi, kalian yang menghutangi jangan mendolimi, tapi jangan pula kalian didolimi. Nah kalau nilai uangnya terus berkurang, berarti kan dia terdolimi. Nah, padahal dalam Islam itu tidak boleh. Maka dia berhak menuntut pembayaran plus inflasinya. Apalagi ada indikasi orangnya nakal, nggak bayar-bayar. Dia berhak menuntut itu. Nah, sebagian kawan pas saya ngomong gini, ada teman dari DSN, Dewan Syariah Nasional tuh ngomong ke saya gini, nggak bisa itu, tetap nggak boleh itu. Karena itu ngambil untung namanya. Loh, ngambil untung itu yang bunga tadi. Kalau menuntut adanya pengembalian sesuai dengan inflasi, itu bukan ngambil untung. Menuntut haknya sesuai dengan yang seharusnya. Sesuai dengan nilai yang seharusnya. Itu beda. Jadi kalau bunga itu ngambil untung kalau itu.
Kalau menuntut bayaran sesuai dengan inflasinya, bukan ngambil untung, menuntut kembali sesuai dengan nilai yang seharusnya gitu loh. Ya, tapi monggo lah. Tapi kalau Bapak nanya ke saya, yang lebih berhati-hati ya tidak usah nuntut lebih lah, seadanya itu. Bahwa yang menghutangi punya kepekaan memberikan lebih, nah itu tidak ada masalah kalau itu. Yang penting tidak dijanjikan di awal, tidak disyaratkan di awal. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Dalam akad utang piutang ini saling mengerti sajalah. Jadi yang berhutang kalau dirasa bayarnya lama, mbok ya pengertian gitu loh maksudnya itu. Ya mbok dinai apa, tapi jangan dijanjikan loh ya. Jangan dijanjikan, jangan disyaratkan dalam akad. Tapi pengertiannya saja. Pas bayar dilebihkan, itu sebagai hadiah. Dan itu kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW dalam bayar hutang. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo Pak Hartono. Sana dulu. Nggih pun. Nggih, monggo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz pernah menceritakan bahwa kalau kita beli rumah kan baru dibayar 50%, jadi kan jadi milik bersama ya kemarin. Ya, betul. Ini bukan rumah Ustadz, tapi kendaraan yang untuk niaga, tapi menghasilkan kendaraan ini. Nah ini dibayar 50% dulu, tapi ini hitungannya ini dihitung sewa Ustadz. Jadi terus mobil ini kan hitungan sewa umpama sebulan 2 juta. Kita baru bayar 50%, tapi sama yang jual itu tetap bayar sewa 2 juta gitu. Ya ini hukumnya gimana kira-kira? Ya, baik. Diperbolehkan apa enggak gitu? Inilah pentingnya sigot akad yang jelas. Tadi saya contohkan untuk kasus motor tadi. Mohon maaf nih, ini kita nyicil Ustaz sisanya gitu. Namanya ini Bapak perhatikan ya. Yang saya contohkan tadi kan orang punya motor harga 12 juta. Terus dia mau pinjam uang ke jamaah saya 6 juta kan. Tapi jamaah saya nggak mau kalau nggak bisa ngambil untung. Saya bilang kalau mau ambil untung jangan meminjami, sirka saja. Sirka bagaimana caranya? Lihat kalimatnya Pak yang saya pakai contohkan tadi. Motor ini berapa harganya? 12. Saya beli sebagian motor kamu ini. Sehingga motor ini milik berdua. Akadnya sirka. Bukan nyicil. Kepemilikan bersama jadinya. Nah, kalau kepemilikan bersama, karena ini mau dibuat usaha, mau dibuat ngojek itu maksudnya, boleh, tidak ada masalah. Nanti siapa yang ngojek, bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Itu silakan gitu. Nah, kalau kasus Bapak ini kan berarti ini bukan akad sirka, akad beli secara kredit kan. Kalau akad kredit itu seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau Bapak sudah deal akadnya jual beli secara kredit, begitu terjadi akad sudah terjadi pemindahan hak. Yang punya mobil sudah nggak punya mobil lagi itu lagi, tapi sudah milik pembelinya. Yang tersisa antara yang punya mobil sebelumnya dengan yang beli mobil itu adalah akad hutang uang. Ya, maka yang Bapak bilang tadi itu nggak benar itu. Orang yang punya mobil masih minta bayaran sewa itu atau ada benar itu. Tidak benar itu. Nah, jadi itu bukan syirkah, itu akad kredit. Kalau akad kredit itu sudah terjadi pemindahan hak. Diperdil akad jual beli secara kredit, di deal ada pembayaran, ada penerimaan, sudah pindah hak itu sudah pindah hak. Jadi sudah bukan lagi mobilnya orang yang punya mobil sebelumnya. Dan dia nggak punya hak apa-apa atas mobil itu sudah, dari pindah hak akan. Yang tersisa hutang uang. Nah, kalau hutang uang berarti tidak ada sita di situ. Apalagi ini malah disuruh sewa masih itu, nggak bener itu. Ya. Makanya apa-apa harus jelas akadnya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Nggih, sami-sami. Mas saya bilang tadi solusinya yang pertama tadi syirkah. Pak Hartono dulu nggih. Nah, dari beliau ngacung dari tadi soalnya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini di luar fikih muamalah ya. Oke, monggo. Akhir-akhir ini biasanya itu banyaknya orang-orang yang datang di masjid Syuhada ini juga yang masuk dalam bulan ini sudah ada 2 atau 3 ya. Dan biasanya yang di sana adalah Pak Fuad nih. Datang ke sini. Ya, datang sini. Dari kampung-kampung. Intinya adalah dia membawa surat ya dengan berdalih ingin pulang kampung, nggak punya uang, kemudian nanti meninggalkan KTP, fotokopi dan sebagainya. Secara pribadi
modus-modus seperti ini sudah sering terjadi. Dan kalau menurut saya ini adalah satu kebohongan. Terus Pak. Tapi untuk alasan memudahkan untuk mendapatkan bantuan dengan cara seperti itu. Nah, pertanyaan adalah kalau kita memberikan, padahal kita tahu bahwa itu adalah bohong, itu bagaimana ya? Atau sikap kita dengan menghadapi orang seperti itu seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, saya cerita dikit ya. Saya itu pernah khutbah Jumat di Rawalumbu, di Masjid Nurul Haq, Jembatan 7 itu. Habis khutbah, ada orang mendatangi saya karena mau pulang kampung itu. Saat saya mau pulang kampung, batinku teko temerek Ustaz Tasmari khutbah dicegat pisan. Saya ngomong, Bapak berapa butuh biaya pulang kampung? Dia sebut angka. Qadarullah, saya nggak bawa uang sebanyak itu. Terus kemudian, tidak mungkin saya robek amplop saya kan? Tidak mungkin saya robek amplop saya. Masa baru dapat khutbah terus masih ada DKM-nya saya cuma bisa ngomong, kalau Bapak mau, kalau untuk makan saya ada, saya bilang. Kalau untuk transport yang dimaksud saya nggak ada, saya bilang gitu. Saya tidak tahu dia jujur apa tidak. Tapi kalau itu kasusnya pribadi, andaikan pun saya tahu dia bohong, tapi saya tetap membantu dia. Yang saya bantu kemanusiaannya ya, bukan bohongnya. Maka itu tidak ada masalah. Yang jadi persoalan dalam konteks yang Bapak tanyakan, ini kan uang umat. Pak Fuad sebagai ketua DKM menjaga amanah uang umat kan. Jangan sampai uang umat ini dimakan oleh orang-orang yang Bapak sebut tadi terindikasi berbohong. Maka di sini tanggung jawab Pak Fuad dan kawan-kawan DKM untuk lebih berhati-hati dalam mendistribusikan uang umat dalam hal ini. Karena ini babnya uang umat, bukan uang pribadi. Kalau pribadi monggo lah, terserah. Toh andaikan uang mukmin itu andaikan ditipu, apapun yang hilang dari seorang mukmin itu nilainya sedekah. Nah, dalam konteks yang Bapak tanyakan, datang ke masjid, maka statusnya adalah Pak Fuad dan kawan-kawan sebagai pengurus DKM yang menjaga amanah umat. Jangan sampai uang umat ini tersalurkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kalau ada indikasi dia bohong. Ngoten nggih? Wallahu a'lam. Harus hati-hati. Gitu. Jadi tidak boleh sembarangan kita menyalurkan uang umat itu. Kecuali memang betul-betul kita tahu ini orangnya insya Allah memang betul-betul membutuhkan. Ternyata setelah itu ketipu juga ya itu urusan dia dengan Allah lah. Ya jadi sikap kita bagaimana? Tetap memberi meskipun harus hati-hati. Melegalkan. Ini kan uang umat. Kalau uang umat, kalau menurut saya jangan sembarangan ngasih. Karena kalau uang pribadi monggo. Pak Fuad nggak tega ngerogoh dompetnya. Pak, mohon maaf ya, ini amanah masjid saya nggak bisa sembarangan berikan ke orang. Bukan kami tidak percaya, tapi saya harus menjaga amanah ini. Tapi kalau sudah untuk makan ini ada uang dari saya pribadi. Itu maksud saya kalau pribadi monggo kalau pribadi. Tapi kalau uang umat ini amanah soalnya. Kan masjid kan uang umat, masjid itu uang umat. Maksud saya, jadi kalau Bapak nanya saya, kalau ada indikasi begitu jangan dikasih. Pakai uang umat lah ya, pakai uang umat. Di fikih sunnah itu Pak, ada kejadian seorang anak muda yang masih gagah datang sama Nabi minta bagian zakat. Saat itu Nabi lagi bagi zakat. Nabi lihat anak muda itu, apa jawaban beliau Pak? Saya baca dalam fikih sunnah itu. Kalau ini milik saya sendiri kata Nabi, kamu saya kasih. Karena muda yang gagah itu, yang minta bagian zakat itu. Kalau ini uang saya pribadi, saya kasih kamu, kata Nabi. Tapi ini zakat. Maksudnya amanah lah. Saya tidak bisa kasih kamu, kata Nabi. Kalimatnya begitu kalimatnya. Kalau ini uang saya sendiri, saya kasih kamu. Jadi kalau jenengan mau ngerokok dompet sendiri, ngasih dia, monggo silakan. Tapi kalau ini uang umat, jangan sembarangan. Ngaten nggih? Wallahu a'lam. Jadi kalau Bapak nanya saya, karena ini uang umat, sebaiknya kalau ada indikasi kebohongan jangan dikasih. Kalau Bapak nggak tega, kasih uang sendiri aja. Saya bilang tadi ke Bapak yang tadi itu, kalau segitu saya nggak, qadarullah pas nggak bawa uang segitu. Terus kalau cuma untuk ngasih, kalau untuk makan saja saya kasih ini. Saya bilang gitu. Kalau untuk makan saja, saya bilang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Oke. Monggo Pak. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya ini. Satu, utang pribadi. Oke. Dan kedua, utang korporat. Oke. Kalau utang pribadi kan kita ini kan
kebiasaan di Indonesia, kebiasaan kita lah, itu gue pinjem dong 1 juta. Itu kapan terjadi akadnya? Sedangkan kalau di Al-Quran kan harus ada akadnya, Pak. Terus. Nah, itu. Kedua, kalau utang korporat, itu yang bertanggung jawab siapa ya? Secara kan korporat. Itu besar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kehidupan sehari-hari kita ini ada banyak bentuk obrolan santai yang tidak memenuhi kriteria akad, tapi tiba-tiba terjadi akad. Itu kalau di fikih namanya mu'atoh, itu namanya. Mu'atoh, iya mu'atoh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, ini pendapat yang beliau anggap rojih. Itu tetap sah sebagai akad, sebagai akad hutang piutang. Obrolan santai kayak tadi itu bisa, itu sudah terjadi, itu akad itu. Walaupun tidak memenuhi kriteria, merujuk kepada kebiasaan masyarakat setempat lah. Jadi obrolan itu sudah bisa, tapi kriteria nanti mu'atoh itu sebenarnya. Mu'atoh itu yes, obrolan santai, tidak memenuhi kriteria akad tapi jadi. Itu namanya mu'atoh, tapi tidak bisa dipukul rata ya. Karena kalau dipukul biasanya nggak rata. Tapi contoh kasusnya seperti Bapak itu. Tetap berjalan. Utang piutang tetap terjadi. Nah, sebenarnya ini merujuk pada kaidah kemarin yang saya sampaikan di awal. Al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadi wal mabani. Jadi yang dipegang dalam akad itu bukan pilihan katanya, tapi maksudnya. Jadi walaupun dia kesannya sayangan kayak apa itu, tapi yang ditangkap maksudnya kan, ya sudah itu yang dia pegang maksudnya itu. Maksudnya omongan ini berutang dia maksudnya. Itu seperti itu. Nah, memang kalau mau disebut akad yang benar kan kriteria hutang itu harus jelas kapan bayarnya. Ini kan kadang orang nggak pernah menjelaskan kapan bayar. Kapan bayar nanti kalau punya uang. Iya, itu idealnya. Makanya ini termasuk omongan-omongan yang tidak masuk kriteria akad tapi jadi. Itu namanya mu'atoh biasanya. Nah, kaul yang dikuatkan oleh Imam Nawawi itu tetap sah akadnya. Itu tetap sah dan jadi akad hutang piutangnya, ya ada kewajiban membayar, cuma dengan segala risikonya, nggak diperjelas, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang berhutang itu yang bertanggung jawab sebenarnya, Pak. Jadi siapa yang berhutang itu yang bertanggung jawab sebenarnya. Bahwa kemudian dia berhutang bukan atas maunya sendiri, tapi atas kemauan korporat tadi itu, ya secara umum itu yang bertanggung jawab ya sistemnya. Tapi kalau dia kemaruk ngutang karena dia tahu kalau ngutang dia pasti akan dapat fee misalnya begitu ya. Kayak pejabat di Konoha itu kan ada yang begitu itu. Misalnya gitu misalnya. Ya di Konoha bukan sini, Konoha. Nah itu ya dia harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Itu seperti itu. Tapi kalau memang ini betul-betul murni, negara memang harus berhutang atau perusahaan memang harus berhutang, sistem yang menghendaki itu, dan qadarullah pas dia pejabatnya misalnya, ya insya Allah sih itu bukan karena kemaruknya dia berhutang gitu ya, tapi karena memang sistem yang menghendaki harus berhutang. Tapi kalau sebenarnya tidak perlu begitu, tapi dia sengaja begitu dan mengambil langkah-langkah itu, dan tentu dengan segala risikonya dia harus bertanggung jawab itu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus jujur dari diri sendiri aja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak, monggo. Ustaz, ini semakin jelas pemahaman tentang masalah gadai. Nggih. Jadi cuman di masyarakat ini memang terkadang masalah-masalah pemahaman ini yang memang belum mengerti semua. Tapi dengan penjelasan Ustaz malam ini memang akhirnya kita udah tahu. Karena yang sering terjadi begini Ustaz, mau digadein BPKB-nya gitu kan, entah motor atau mobil. Tetapi karena fisik mobil atau motornya tidak ada, hanya BPKB-nya doang. Nah, otomatis apabila terjadi dengan mobil atau motor, kita mau nagih pun
Lah motornya aja udah nggak ada. Nah kita ngarepinnya susah. Padahal jatuhnya kan udah tulang utang piutang sebetulnya. Nah, jadi pemahaman seperti ini gimana Ustaz? Apakah memang berarti kalau mamanya secara pribadi kalau ada orang yang menggadaikan kita minta fisik mobilnya gitu? Ya, betul. Bapak, iya betul, Bapak tidak salah. Saya dulu pernah tahu ada orang itu kemana-mana dia otong-otong itu bawa BPKB dan motornya udah nggak ada itu. Termasuk saya yang didatangi itu. Qadarullah teman saya ngasih tahu itu motornya udah nggak ada itu Kang katanya. Ya, dan saya kan karena alhamdulillah saya ngaji fikih ya, jadi saya tahu jaminan itu kan nggak boleh, yang nggak bisa dijual gitu. Kalaupun saya menerima itu nanti jatuhnya ya lebih mirip ke kafalah saja, supaya orang itu nggak lari. Tapi kalau teman-teman nggak lari, duitnya juga nggak ada kan repot juga Pak itu. Makanya inilah pentingnya kita mengetahui bentuk akad itu. Jadi yang ditahan itu sebenarnya ya sesuatu yang bisa dijual, yang bisa dipakai untuk pembayaran utang kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tadi itu. Begitu Pak nggih, wallahu a'lam bishawab. Walaupun saya ulang tadi, kalaupun Bapak menahan BPKB dengan segala konsekuensinya ya, boleh, tidak apa-apa. Tapi bukan gade namanya itu. Ya, lebih mirip ke kafalah. Ya, karena itu lebih kepada menjamin orang tidak akan lari. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Tapi walaupun akad gadainya batal, akad utang piutangnya tetap jadi ya itu. Dan tetap sah akad utang piutangnya itu. Karena akad utang piutang itu ada atau tidak ada jaminan, itu tetap sah akad utang piutang itu. Dan ini bukan bab pemindahan hak, ini adalah bab ta'awun, tolong menolong atau tabarru' sosial. Allah a'lam bishawab. Cukup dulu? Monggo Pak Dokter, monggo. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang zakat mal. Yang saya ketahui kan zakat mal itu ada haul apa ya namanya? Haul itu setahun. Nah, kalau nisab batas wajibnya. Ya. Nisabnya kalau nggak salah 80 gram emas. 85 gram emas. Kalau mau tepatnya 20 dinar. Ya, 85 gram emas. Ya, kalau mau tepatnya 20 dinar. Nah, ini misalnya ada kasus nih Pak Ustadz. Sebentar ya, itu 80 gram emas murni ya. Ya. Kalau emasnya nggak murni, karena saya mohon maaf, hari ini Basnas itu membuat standar emas 17 karat. Kalau menurut saya terlalu memaksakan. Supaya banyak yang bayar zakat itu maksudnya. Terlalu memaksakan. Tetap standarnya adalah 85 gram emas 24 karat. Kalau karatnya tidak sampai 24 karat, senilai 85 gram emas murni. Banyak gitu, senilai. Jadi nggak harus 85 gram. Bisa jadi malah lebih dari itu. Yang penting senilai gitu. Monggo lanjut. Iya. Nah, ini ada kasus Pak Ustadz. Jadi ada seseorang setahun lalu dia memiliki uang 200 juta simpenan. Ya. Sudah haul 1 tahun. Ya. Waktu itu harga emas sekitar 2 jutaan. Ya. Jadi kalau 80 graman kira-kira 160-an juta. Ya. Nah, dia udah harus membayar zakat mal. Ya. Kemudian setahun kemudian tahun ini ternyata harga emasnya 3 juta. Ya. Nah, sedangkan dia udah yang diendapkan sama dia sekarang udah 220 juta. Okay. Kan kalau dikali 80 juta kali 80 dikali 3 juta kan 240. Yeah. Nah, tahun ini apakah dia harus membayar zakat karena nisabnya belum sampai? Begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Bagus. Kalau pakai pendekatan nisab dan haul, beliau kena di haulnya, nggak kena di nisabnya. Berarti beliau statusnya sekarang tidak lagi menjadi muzaki. Ya, beliau tidak lagi sebagai muzaki karena uangnya tidak mencapai nisab. Gitu. Nah, terus muncul pertanyaan kemarin diskusi ya. Kan bisa dikiaskan ke perak. Betul, memang tidak salah. Zakat mal pada umumnya itu bisa dikiaskan ke emas, bisa dikiaskan ke perak. Kalau ke perak itu lebih murah lagi.
Kalau sekarang kira-kira 20 juta lah. Jadi kalau jenengan punya uang 20 juta udah kena wajib zakat itu, nisabnya itu. Kalau dikiaskan ke perak. Cuman masalahnya gini, di hadis tentang zakat itu kan sabda Nabi begini, okamakol, zakat itu diambil dari orang kaya untuk orang miskinnya. Pertanyaannya, kalau ada orang punya tabungan 20 juta itu kaya apa miskin? Berarti belum, berarti pakai emas aja lah. Ya berarti pakai nisab emas. Umumnya ulama mah pakai nisab emas. Itu. Nah, berarti beliau ini yang tadi Bapak bilang itu, beliau bukan lagi mustahik, bukan lagi muzaki, maaf. Karena untuk harta beliau sudah tidak mencapai nisabnya. Namun sepatutnya berinfak, sepatutnya bersedekah. Kalau saya pribadi, andaikan uang saya itu tidak mencapai nisab pun, di setiap, saya termasuk yang menetapkan haul tiap tahunnya ya, walaupun hal itu bisa berubah-ubah sebenarnya. Tapi saya menetapkan haul yang tetap saja biar saya nggak bingung, ikut pendapat yang itu saya. Tetap di haulnya saya itu saya tetap keluarkan zakat mal saya dengan niat zakat. Toh zakat itu andaikan belum waktunya jadinya sedekah kan, tidak ada masalah. Itu untuk melatih saraf-saraf kaya aja supaya nanti kalau harta kita betul-betul mencapai nisabnya, ya kita punya refleks untuk ngeluarin zakat. Karena maaf, beberapa orang tertentu itu tidak ngerti soal ini. Saya pernah presentasi tentang zakat di Masjid Subulus Salam Bintara sama di Al Ihsan ya, yang di Jakarta Permai. So saya presentasi zakat itu ada 2 orang datang ke saya di 2 masjid yang berbeda ini. Ada 2 orang datang ke saya. Dia bilang, selama ini berarti saya nggak pernah zakat Ustadz, dia bilang gitu. Saya hanya sedekah aja selama ini, karena beliau nggak ngerti ilmunya zakat. Jadi kaya tapi nggak pernah zakat. Selama ini cuma sedekah aja dia. Saya bilang ya udah ditobati Pak, ditobati, bayar zakatnya sekarang. Saya bilang gitu. Sudah bangkrut saya Ustadz. Coba rajin sedekah bangkrut Pak, coba. Rajin sedekah bangkrut, coba. Kenapa? Karena selama ini dia hanya qobliyah subuh, nggak pernah salat subuh, Pak. Ngerti nggak maksudnya? Bayar sedekah tapi nggak pernah zakat. Itu kan sama dengan qobliyah subuh, nggak salat subuh, Pak. Itu. Jadi yang pokok, yang wajib nggak pernah ditunaikan. Kan kalau menurut teori harusnya kan harta itu tidak berkurang dengan sedekah. Itu kalau dia benar cara sedekahnya. Ini yang wajib nggak ditunaikan, yang sunnah aja ditunaikan. Ya, jadi dia menunaikan yang sunnah, sedekah nggak pernah zakat. Bangkrut Pak itu. Akhirnya saya bilang gini, ya udah ditobati. Mulai sekarang kalau bisa setiap kali sedekah niat bayar utang zakat. Saya bilang gitu sama beliau itu. Karena di fikih sunnah itu tidak bayar zakat itu hutang itu. Ya, nah, di antara berdua ini ada yang mengamalkan itu, Pak. Suatu saat ketemu lagi sama saya. Dia bilang, alhamdulillah Ustadz, sekarang pelan-pelan ekonomi saya mulai membaik. Tiap kali dia sedekah, itu diniati zakat dia. Bayar utang zakat dia dulu pas masih kaya itu. Jadi setiap kali sedekah, dia niat bayar utang zakat. Diniati zakat semua sama dia itu. Karena dia merasa dulu memang punya hutang zakat. Dan itu diserahkan pada mustahiknya tentunya itu. Qadarullah, kok keadaan ekonominya membaik sekarang itu dengan izin Allah itu. Saat kita ke saya itu mulai membaik. Karena dia mentobati salah dia di masa lalu. Setiap kali sedekah dia niati zakat sudah, terutama untuk bayar utang zakat dulu dia yang pernah wajib zakat tapi tidak pernah zakat. Itu wallahu alam bisawab itu. Yang satunya saya nggak tahu. Kalau yang satunya cerita ke saya itu. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih? Ada lagi yang lain mungkin? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.